Nggak tahu. Kamu harus mau. Siapa yang nyuruh? Aku suruh ngomong pelan-pelan. Lah ya siapa yang nyuruh? Hah? Siapa yang nyuruh? Ayo, nyentuh alas kamu. Nyentuh ini alas kamu. Ah! Ah! Hanya beda frekuensi aja sebenarnya itu. Kekuatan pikiran, kecepatan ya. Ini jelas ya, memenuhi sasaran, paham ya jamaah. Banyak kok kisah para ulama-ulama, kita pernah dengar orang yang mati itu mereka tahu harinya, jamnya, tanggalnya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik jamaah, ada yang tanya, salah satu jamaah tanya kepada saya, Gus, apakah bisa kita menembus batas ruang dan waktu? Namun sebelum itu kita niatkan ya, di pagi yang cerah ini kita niatkan ngaji dengan hati yang tulus, tanpa ada rasa gunjing, ghibah, haters ya, kritik, tapi niatkan ngaji. Kalau ada yang nggak paham bisa komen nanti di YouTube, insya Allah akan saya jawab dan akan direspon oleh admin. Dan saat ini kita pagi-pagi setelah sholat duha berada di lantai 3 Ponpes Thoriqul Jannah. Ini pagi-pagi yang hawanya sejuk, masya Allah luar biasa. Mohon maaf masih dengar suara palu, ketokan palu ya, tukangnya sudah pada datang jamaah, masya Allah. Yuk bangun yang masih molor. Ada jamaah yang tanya, Gus, bagaimana cara menembus batas ruang dan waktu, apakah ada? Wah, menembus batas ruang dan waktu. Mungkin dalam pikiran kita, dalam bayangan kita jamaah, mungkin wah gaib ini gitu ya. Batas ruang dan waktu. Allah menciptakan ilmu ada 5. Allah menciptakan ilmu ada 5. Kalau saya ngaji dulu waktu di pondok, yang pertama yaitu adalah irhas, yang kedua mukjizat, yang ketiga karamah, yang keempat adalah maunah, dan yang kelima ini adalah istidraj. Lah 5 ini bisa menembus batas ruang dan waktu jamaah. Saya jelaskan. Irhas, apa itu irhas itu? Itu adalah ilmu yang diberikan kepada para anbiya, kepada para nabi sebelum diangkat menjadi nabi, itu namanya irhas. Makanya kalau ada orang yang ngaku sekarang itu saya punya irhas, enggak ada. Karena irhas sudah enggak laku. Irhas itu diturunkan dulu sebelum nabi diangkat menjadi nabi, para nabi. Sebelum diangkat menjadi nabi. Yang kedua adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah ilmu yang dikaruniakan, yang dianugerahkan, yang diberikan kepada para nabi. Mukjizat, ya. Makanya kalau ada orang yang ngaku saya punya mukjizat, tahayul itu, ya, kan nggak ada sudah. Kalau ada nabi palsu itu yang ngaku nabi palsu. Singkat, yang ketiga yaitu adalah karomah. Karomah itu apa? Karomah itu diberikan kepada para wali min auliyaillah. Anugerah ilmu yang diberikan Allah kepada para wali min auliyaillah. Ala inna auliya Allah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa diberikan kepada para wali min auliyaillah karomah? Karena bal ahya, para wali itu kekasih-kekasih Allah jamaah. Bal ahya, walaupun beliau sudah wafat, beliau sudah meninggal, tapi sejatinya beliau bal ahya, tetap hidup di bawah kubah-kubah Allah, dan semua sudah ditanggung sama Allah, rezekinya apa saja. Itu enggak mati ya, walaupun jasadnya sudah wafat di dunia, sebenarnya beliau tetap hidup. Itulah wali min auliyaillah. Karomah, macam-macam karomah itu ya. Terus yang keempat adalah maunah. Lah ini maunah, ini bisa untuk kita maunah. Maunah itu apa? Pertolongan Allah kepada orang yang mukmin. Semua orang mukmin.
Macam-macam pertolongan itu, ya. Kalian bisa menembus batas dari Allah itu lewat maunah. Ini 99% bisa ke dalam saya, ke dalam kita. Ini namanya maunah atas izin Allah. Yang kelima yaitu istidraj. Istidraj ini apa? Istidraj ini yang murtad ya. Sakti, hebat, bisa menembus batas dan ruang dan waktu tapi murtad. Saya kasih contoh. Dulu ada kisah ada seseorang yang hebat luar biasa, saktinya luar biasa jamaah. Saking saktinya, setrum besar itu dimatikan dengan tangannya. Dia nggak kesetrum, setrum gede. Ketika dia menghubungkan kabel yang terputus, kabel besar itu PLN yang gede itu, hanya dengan tangan, padahal kabel telanjang itu. Luar biasa. Saktinya luar biasa. Kaya raya. Suatu ketika dia mengamanai kepada anaknya ada 4. Wahai anak-anakku, jangan sampai ketika bapak nanti mati ada satu orang pun yang masuk ke kamarku. Jangan sampai. Ini pesan dan amanat wasiatku gitu. Seketika itu mati. Bapak itu mati, dapat seharinya, 2 harinya, 3 harinya, 7 harinya, sampai 100 harinya, sampai 1000 harinya. 4 anak ini masih tetap menjaga. Gak ada yang berani masuk ke kamar itu, kecuali 1 anaknya. Ini ngotot mau masuk, mungkin dapat hidayah itu ya. Ngotot mau masuk, akhirnya berseteru, konflik, sampai bilang begini anaknya, kalau aku nggak boleh masuk ke kamar bapak, lebih baik aku mati. Kalau aku nggak boleh masuk ke kamar bapak, lebih baik gak usah diakui aku sebagai nasab. Kalau aku nggak boleh masuk ke kamar bapak, lebih baik aku minggat saja. Konflik lama, akhirnya memaksa untuk nerobos masuk ke kamar itu. Jadi pesennya bapaknya itu nggak boleh ada yang masuk. Jadi kalau sudah lama bangunannya mau roboh, suruh langsung nutup semen gitu aja, nggak boleh ada yang masuk. Ya, akhirnya masuk, nerobos, dan subhanallah jamaah, namanya kamar ya, yang sudah ditutup lama, ya pasti ya gitu, pengap lah, dibuka, tapi itu tetap harum semerbak luar biasa. Dan ketika masuk ke toiletnya, ke kamar mandi pribadinya yang ada dalam kamarnya itu jamaah, subhanallah, di klosetnya, tahu kloset kan, WC itu ada ceceran ayat suci Al-Quran. Jadi setiap dia berak, setiap dia buang air besar, itu yang jadi alas kakinya itu adalah Al-Quran jamaah. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Dan di kamar itu berserakan ayat-ayat Al-Quran. Itu sakti dia, bisa menembus batas ruang dan waktu. Tapi luar biasa. Luar biasa apa? Hinanya. Langsung seketika itu melihat kejadian itu, Al-Quran menjadi kloset, Al-Quran menjadi injak. Ketika dia berak di kamar mandi, anaknya 4-4-nya itu langsung tobat jamaah. Langsung tobat. Luar biasa. Itu kisah mudeng ya. Jadi jelas ya. Sampai sini jelas. Ada 5 tadi. Apa tadi? Irhas. Yang pertama, yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah mukjizat, yang ketiga karomah. Kita bisa ke karomah. Jadi kalau makom kita antara maunah dan karomah, Anda juga bisa ke istidraj, tapi harus murtad dulu. Ya, bisa sakti juga lewat istidraj. Saya kasih contoh orang yang mau nyantet aja. Orang yang mau nyantet bisa langsung kena sasaran, langsung nggak ada yang ngobatin, nggak ada yang mampu mengobatin, bisa. Tinggal ambil kain kafan, ambil rambutnya, kemudian ini pukul ya, santai, jangan ditiru, nggak boleh, jangan ditiru, cuma sebagai kiasan contoh aja. Ambil kain kafan, ambil rambutnya, terus bawa ke kuburan, cari orang yang matinya karena bunuh diri atau apalah, tanam di situ, ikat di situ, tanam di situ. Tapi syaratnya Anda harus zina tanpa mandi junub. Anda harus membunuh, Anda harus melakukan dosa-dosa besar, Anda harus murtad dulu. Itu jamaah. Kalau sudah murtad, gak ada iman sama sekali dalam hati, setan-setan itu langsung ngumpul di kuburan itu. Memang benar. Tinggal Anda menciptakan sugesti dalam kuburan tersebut. Gak ada orang yang mampu mengobati kecuali ini, kecuali saya. Ya betul, gak ada yang mampu mengobati. Dibacakan apa gak bisa ngobatin. Sakit, derita karena itu. Munculkan energi memang jamaah.
Langsung setan-setan, iblis-iblis membantu. Jadi paham ya? Sampai sini paham ya? Tapi jangan ditiru itu, nggak boleh. Law of attraction. Apa law of attraction? Itu kekuatan pikiran. Allah sesuai prasangka hambanya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin menurut Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di video sebelumnya kita membahas tentang kekuatan pikiran, law of attraction, membahas kekuatan pikiran Allah sesuai prasangka hambanya, apapun bisa kau tembus, batas ruang dan waktu apapun. Kalau belum paham bisa cek di video sebelumnya. Baik, next saya lanjut. Jadi nggak ada yang mungkin bagi Allah. Saya kasih contoh lagi. Saya mau ke Jakarta naik pesawat bersama Pak Farhan. Pak Farhan juga mau ke Jakarta, ke Bandung ya, pulang ke Bandung Pak Farhan. Kita berdua ini mau ke Bandung. Saya naik pesawat, Pak Farhan naik sepeda motor. 2 jam kemudian apa yang akan terjadi 2 jam yang akan datang, saya sudah tahu karena saya naik pesawat. Jadi sudah nyampe duluan. Kira-kira 2 jam Pak Dadang ya. Kira 2 jam berjalan sini ke Bandung. Saya tahu kejadian yang ada di Bandung. Pak Farhan telepon, tahu seperti apa Gus kejadian di sana, sudah tahu seperti ini karena sudah nyampe di sana, naik pesawat cepat cuma 2 jam. Terus saya andaikan saya tanya sama Pak Farhan, gimana kejadiannya ada di Bandung? Beliau nggak ngerti lah karena beliau naik sepeda motor. Berapa lama itu perjalanan ya ke Bandung kalau naik sepeda motor? Lama sekali tentunya. Jadi seperti itu, hanya beda frekuensi kecepatan saja, beda pola pikir saja jamaah. Mudeng enggak ya? Belum mudeng. Saya kasih contoh lagi kalau belum paham. Kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir itu sudah Allah jelaskan secara detail dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Detail banget. Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi detail sekali. Ketika itu Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kamu harus berguru kepada orang yang bernama Nabi Khidir. Cari." Akhirnya singkat, saya potong. Nabi Musa langsung mencari Nabi Khidir, ketemu Nabi Khidir. Ya Nabi Khidir itu jelas ya, ada di Al-Quran itu. Ini biar paham, langsung saya sambungkan langsung ke Al-Quran. Ya Nabi Khidir, nanti bisa antum cek di Al-Quran, surat Al-Kahfi. Saya pengen berguru kepada antum. Saya pengen berguru kepada, ini bahasa dialektikanya gitu. Saya pengen berguru kepada jenengan Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Hei Musa, kamu gak akan sanggup berguru kepada aku, jadi muridku itu berat. Jadi yang berat itu bukan hanya rindu kata dilanya, tapi juga jadi murid ini berat. Makanya kalau kita jadi murid, kita harus punya prinsip, jangan sampai ada setitik pun dalam hati kita itu suudzon kepada guru kita, karena keberkahan ada dalam guru kita. Harus sabar. Nabi Musa, hei Musa, kata Nabi Khidir, kamu gak akan sanggup dan gak akan mampu jadi muridku. Nggak akan sabar kamu. Qala satajuduni insyaallah, kata Nabi Musa. Wahai Nabi Khidir, insyaallah saya akan sabar. Yakin kamu Musa? Bismillah. Ya sudah, ayo ikut aku. Tapi syaratnya satu. Kamu saya angkat jadi murid, tapi syaratnya satu. Jangan banyak omong, jangan protes apapun yang terjadi. Tanpa pikir panjang, Nabi Musa, ini Allah yang nyuruh. Saya harus konsisten. Saya harus siap. Dengan yakin Nabi Musa menjawab siap. 85 Nabi Khidir. Itu. Berangkatlah mengembara Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Ketika di tengah perjalanan jemaah naik perahu tengah lautan, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, Nabi Khidir langsung memecahkan perahu itu. Nabi Musa ya kaget, namanya di laut. Ya Nabi Khidir, ini kenapa engkau pecahkan kapalnya? Kita bisa tenggelam ini, kita bisa mati ini. Apa jawab Nabi Khidir? Kamu jangan protes, katanya kamu jadi siap jadi murid saya, nggak boleh protes. Nanti saya jelaskan. Duduk Nabi Musa. Terus melanjutkan perjalanan, ada anak kecil tiba-tiba dicekek itu oleh Nabi Khidir. Nabi Musa langsung melunjak itu. Ya Nabi Khidir, kamu ini gimana? Anak yang nggak berdosa, nggak salah, begini, kenapa kamu bunuh? Apa kata Nabi Khidir? Ya Musa, kamu tadi sudah janji. Kamu sudah janji mau ikut saya apapun yang terjadi, nggak boleh protes. Makanya kamu nggak sanggup. Diteruskan nggak perjalanan ini, kata Nabi Khidir. Ya sudah, Allah yang menyampaikan, saya akan ikut. Saya akan sabar gitu. Singkat saya potong.
Ketika itu Nabi Musa bersama Nabi Khidir itu lapar, cari makanan, minta di rumah-rumah orang ya, nggak dapat. Suatu ketika Nabi Khidir itu bersama Nabi Musa berteduh, istirahat, sudah capek, lelah, lapar, haus, berteduh di rumah yang mau roboh ya kayak ini ya. Doakan jamaah ponpes ini cepat selesai. Nabi Khidir bersama Nabi Musa berteduh di bangunan yang mau roboh. Nabi Khidir berkata, "Ya Nabi Musa, ayo kita bangun ini, kita perbaiki rumah ini, kita renovasi gitu, kita rahab." Apa kata Nabi Musa? "Ya Allah Nabi Khidir, kita ini lagi lapar, capek, lelah." Protes lagi kan Nabi Musa. "Kamu nggak sanggup jadi muridku, nggak lulus kamu Nabi. Wahai Musa, nggak lulus kamu. Katanya kamu mau sabar, kamu sudah protes terus 3 kali berturut-turut. Akan saya jelaskan. Kenapa perahu tadi saya lubangi, saya pecah? Karena di dermaga, karena di pelabuhan itu ada orang zalim yang biasanya menjara, merampas perahunya orang-orang yang lewat sini. Masa perahu kita dengan cuma-cuma kita berikan kepada orang zalim? Makanya saya lubangi, makanya saya pecah. Yang kedua, kenapa anak kecil tadi saya cekek sampai mati? Ini anak kecil nanti kalau dibiarkan hidup, kasihan orang tuanya. Orang tuanya dua-duanya sudah ahli surga. Nanti gara-gara anaknya ini durhaka, ya, zalim, nanti orang tuanya kasihan yang sudah masuk ke surga akan digeret anaknya ke neraka. Dan kasihan umat. Ini berbahaya ini, makanya saya cekek. Kamu nggak ngerti Musa. Yang ketiga, kenapa? Kamu capek, lelah, lapar, saya ajak merenovasi bangunan ini. Karena di dalam tanah yang ada di bangunan ini ada harta karun yang melimpah ruah. Kita bisa buat makan, ini harta untuk anak yatim, kita bisa sedekah dan lain sebagainya. Singkat cerita dari kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Nanti antum cek dalam surat Al-Kahfi. Insya Allah paham sudah. Menembus batas ruang dan waktu jamaah. Kira-kira jelas ya. Menembus batas ruang dan waktu. Coba. Dengan santai, terima dengan hati, jangan pakai emosi, ya. Yang nggak suka-suka, haters jangan pakai emosi, ya. Makanya saya kasih contoh langsung dari Al-Quran. Anda bisa cek lewat surat Al-Kahfi. Saya kasih contoh sekali, yang terakhir. Ketika Anda mendengarkan pengumuman orang meninggal, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana yang ada dalam bayangan kita? Takziah ya. Ketika ada mendengarkan pengumuman tetangganya meninggal. Lah ketika takziah saya kasih amalan. Udah gratis ini. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mau takziah ke rumah orang yang meninggal, jamaah. Ketika buka pintu mau keluar dari rumah antum, dari rumah kalian, baca, tarik nafas. Ini namanya pernafasan diafragma. Kalau pernah ikut kanuragan pasti ngerti lah. Rahasia itu luar biasa. Jadi tarik nafas sekuat-kuatnya, pelan-pelan itu ya. Lewat hidung, mulut jangan sampai ada udara sedikit pun yang masuk ke mulut. Gitu. Tarik nafas lewat hidung sekuat-kuatnya, kemudian tahan sekuat-kuatnya di rongga dada sini kan di sini sumbernya di rongga dada. Kemudian baca ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, 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 sekuat kamu. Setelah itu lepaskan lewat mulut. Itu. Tiupkan ke tangan kita lewat mulut, usapkan ke mata kita. Baru menujulah takziahlah ke tempat orang yang sudah meninggal. Di dalam perjalanan baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Insya Allah 80%, 90% dah. Insya Allah kalian akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi, sesuatu yang belum pernah kamu lihat lah. Ini pengalaman ya, ini apa yang pernah saya pelajari. Kalau kalian yang mati itu husnul khotimah akan mendengarkan kalimat Qaddimuni, Qaddimuni. Jangan kabur, nanti lari, jangan.
Weh saudaraku, cepet kalau mandikan aku sudah nggak sabar, pengen ke surga, aku sudah nggak sabar melihat keindahan-keindahan yang dijanjikan Allah. Itu. Jangan kabur kalau dengar suara itu, nanti kabur. Kalau yang su'ul khotimah, maka akan mendengarkan, weh saudaraku, mau dibawa kemana aku ingin hidup lagi, ingin tobat. Ya nggak gitu ya suaranya, mungkin lebih serem kan ya. Dengan bahasa Arab. Jamaah, begitulah contoh-contoh, mungkin bisa dinalar ya. Bisa dinalar. Tergantung sejauh mana kedekatan kamu sama Allah dan law of attraction, kekuatan tarik menarik kamu, pikiran kamu. Disitulah Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi tak terbatas oleh ruang dan waktu jamaah. Tak terbatas oleh ruang dan waktu. Tembuslah dimensi apapun, tembuslah. Selagi tidak keluar dari syariat, maka Allah akan kabulkan. Kalau belum paham dengan kalimat saya, silahkan dicek video sebelumnya tentang law of attraction. Dan kalau belum jelas tentang ini, tema ini, ya kalau kita membahas tentang menembus batas ruang dan waktu, pasti yang ada dalam pikiran kita tuh goib ya. Hanya beda dimensi. Yang tadi saya sampaikan itu ya, Pak Farhan sama saya berangkat ke Bandung. Saya naik pesawat, Pak Farhan naik sepeda motor. Hanya beda frekuensi aja sebenarnya itu. Kekuatan pikiran, kecepatan ya. Ini jelas ya, memenuhi sasaran, paham ya jamaah. Banyak kok kisah. Para ulama-ulama, kita pernah dengar orang yang mati itu mereka tahu harinya, jamnya, tanggalnya, waktunya. Ada ini orang tetangga desa, dia tahu persis bahwa kafannya pun disiapkan. Tanggalnya nggak bleset, waktunya, harinya, matinya itu nggak bleset jamaah. Ternyata betul. Apa yang ada dalam pikiran kita? Wah, ini dapat bisikan dari Allah gitu kan? Ya. Wallahu alam. Banyak kita dulu pernah dengar namanya macam-macam ya. Orang yang wafat itu sudah bahkan gali kuburnya itu sudah diukur-ukur sendiri. Betul, tepat. Yang matinya, wafatnya pengen di Mekah, dan ternyata Allah wafatkan di Mekah juga. Pernah kan itu namanya law of attraction jamaah. Semuanya kalau kita berbicara tentang menembus batas ruang dan waktu yang kelihatan sakti hebat, sebenarnya yang di situ kekuatan pikiran saja jamaah. Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Allah sesuai prasangka hambanya. Sejauh mana kedekatan kita dengan Allah dan sejauh mana kekuatan law of attraction kita. Kalau belum paham, ini ilmu mahal ini sebenarnya. Ilmu mahal. Ini masya Allah barokatuha ya. Kita bisa mengkaji ilmu ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Karena sudah mulai terik mataharinya. Ini kita berada di atas bangunan. Juga terdengar suara tukang sudah mulai aktivitas jamaah. Itu yang di bawah. Sudah mulai aktivitas para tukang-tukang. Doakan mudah-mudahan pembangunan pesantren ini lantai 3 ini cepat selesai. Supaya anak-anak yang mondok di sini itu bisa fokus belajarnya, menghafal Al-Qur'annya, menghafal hadisnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen yang belum paham, like dan subscribe. Hasilnya dari channel YouTube ini kita semangat, mudah support terus channel YouTube ini supaya kita bisa hasilnya untuk pembangunan pesantren. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azim al-jah alayka salawatullah abdun bil bab yartaji lasma al-a'tab jud bil jawab مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله
أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذا برسول الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذا برسول الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب يذبي الجواب مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جذ بالجواب مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت المعروف